Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dinda-Dinda semua serta Pak Agung yang sudah hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita kembali mengadakan meditasi bersama sesuai tema yang kita bicarakan di grup yaitu self hypnosis ya. Bagaimana cara menyembuhkan diri sendiri dengan menghipnosis diri kita sendiri. Sebenarnya cara kerja hipnosis itu tidak jauh beda dengan yang kita lakukan dengan bermeditasi. Karena hipnosis itu adalah memasukkan afirmasi baru, program baru, belief baru ke dalam alam bawah sadar kita dalam kondisi kita theta. Sama ketika kita bermeditasi, ketika kita sudah mencapai di titik tenang, kondisi kita juga di kondisi theta. Makanya ketika kita berafirmasi di dalam meditasi, keinginan kita juga akan terwujud. Jadi cara kerja hipnosis dan meditasi ini sebenarnya tidak jauh beda ya. Kalau mau kita lakukan. Jadi Anda juga bisa melakukan sendiri, tinggal diulang misalnya sebelum tidur, melakukan self hypnosis dan kalau bisa setiap program itu dilakukan minimal 21 hari supaya dia benar-benar tertanam di alam bawah sadar. Karena kalau satu hari kita menanamkan afirmasi ini besok diganti itu tidak tertanam gitu. Butuh pengulangan sampai alam bawah sadar kita benar-benar merekam yang kita program. Nah, setelah 21 hari boleh kita ganti dengan program baru. Mungkin kalau malam hari ini saya lebih ke globalnya nanti untuk afirmasinya. Jadi kalau dicoba sendiri bisa disiapkan dengan kebutuhan Anda. Misalnya Anda mengalami rasa tidak percaya diri. Berarti ya programnya supaya Anda menjadi orang yang percaya diri atau eh, belief apa yang Anda rasakan. Lebih sama juga dengan ke mental block ya, menghapus mental block bisa dengan cara ini juga. Selamat datang yang baru bergabung. Nanti saya akan siapkan 4 afirmasi saja yang saya rasa saya pilih kata-katanya Oke, ini. boleh nggak di dokumen itu dihapus aja? Yang di sini ini buka aja. Oke, itu dihapus aja. Delete. Saya siapkan 4 afirmasi, jadi nanti bisa diulang-ulang. Saya pilihkan kata-kata yang memang all in sih sebenarnya itu all in untuk kita. Nanti rekamannya bisa diulang kembali selama 21 hari supaya benar-benar tertanam di alam bawah sadar kita. Kita mulai nanti meditasi di 9.10 ya. Mungkin ada yang mau menanyakan tentang tema kita pada malam hari ini? Boleh, biar ada ininya. Mbak Win, Hmm. kalau self hypnosis itu sebenarnya efektif nggak untuk healing dia, untuk trauma batin atau luka batin gitu ya, dan trauma. Kalau dia melakukan dengan cara yang tepat sih efektif. Kebanyakan kan orang tidak bisa mencapai titik theta, tidak mencapai di sana. Itu yang jadinya nggak efektif. Beda dengan ketika kita dihipnotis oleh seorang hipnoterapi, kan dibimbing kayak kayak malam ini kan dibimbing. Ini sebenarnya lebih ke hipnoterapis karena ada saya yang membimbing. Nah, kalau self hipnosis kan dilakukan sendiri.
Nah, ketika melakukan itu, kita harus benar-benar sudah di kondisi theta, baru kita masukkan si programnya itu tadi. Nah, bisa nggak kita mencapai titik itu ketika melakukan sendiri? Itu. Artinya kemungkinan kalau untuk kesembuhan itu untuk awalnya itu dibutuhkan hipnoterapis ya. Lalu selanjutnya baru self hipnosis itu yang lebih efektif gitu kan ya. Jadi awal kita harus menggunakan hipnoterapis. Karena apa? Nanti ini kan hipnoterapisnya yang bagian bongkar. Dari situ dia akan memasukkan anchor. Nah, anchor ini yang bisa digunakan untuk self hipnosis sendiri, diulang-ulang sendiri gitu ya. Itu untuk yang memang nggak pernah mengikuti apapun. Tapi kalau bagi kita ini kan sudah sering ikut meditasi, saya rasa lebih mudah. Lebih mudah karena tekniknya tidak jauh beda untuk mengarahkan ke sana, itu tidak jauh beda. Tapi bagi orang awam yang tidak pernah mengikuti apapun, butuh bantuan seperti audio misalnya. Jadi gimana cara dia mencapai titik tenangnya itu? Karena kalau masih tercampur dengan suara-suara itu kan alam bawah sadar nggak bisa mendetek akhirnya, ya kan? Ya, ya. Nggak bisa mendetek, gitu, bingung dia yang mana ini, yang mau diprogram mana yang mau ditangkap dia. Nah, seperti harus benar-benar clear. Clear dulu ya, berarti ya. Ya benar-benar harus benar-benar clear dia, baru program itu bisa dimasukkan seperti itu. Jadi bagi Anda-Anda yang sudah punya audio apapun yang intinya bisa mencapai titik rileks, bisa digunakan. Bisa digunakan. Gitu. Mungkin ada yang lain? Tapi kalau yang sesama kita ini sebenarnya kadang saya udah curi-curi loh ke kalian itu, kayak Mbak Eka, kayak Mbak Eka yang lakukan ke saya itu supaya apa? Supaya ketika melakukan sendiri bisa gitu loh. Jadi siapapun yang pernah bersama saya itu saya lakukan kayak Mbak Eka yang ke saya itu kemarin, dibukain lah ibaratnya biar dia otomatis bisa melakukan healing pada diri sendiri. Hanya saja, nah orang ini mau nggak? Kan kebanyakan kan maunya yang sama-sama begini gitu loh. Padahal kalau mau dicoba sendiri bisa, pasti bisa. Gitu. Saya sekarang begitu. Setiap kali yang datang ke saya ibaratnya kita bukain, nah udah nanti kamu lakuin sendiri. Caranya begini. Nah masalahnya kadang orang kan nggak mau. Bisa. Jadi dia bisa menghealing dirinya sendiri. Nah kadang orang kan memang manja, minta disusuin terus kan, maunya dia lebih nyaman dengan kita yang melakukan itu. Padahal udah dibuka kuncinya, bisa dilakukan sendiri. Itu kan dari rasa percaya dirinya itu yang akhirnya enakan nunggu Mbak Win lah, enakan sama Mbak Win gitu. Ya selama ini kalau saya koreksi dari beberapa yang pernah sama saya itu 2 tahun tuh baru balik tuh Mbak Eka. Saya pikir udah nggak ada komunikasi kan, oh udah nih. Terus tiba-tiba ngechat gitu, kan ada tuh ngobrol terakhir sama dia sama saya kan ada, masih nggak saya hapus kan biasanya. Terakhir tahun segini dia ngechat, sekarang ngechat lagi gitu. Ternyata jangkanya sih 2 tahun. Mari sih yang saya cerita, jangka nyamannya. Jatah nyamannya 2 tahun. Akhirnya datang lagi, loh jadi gimana? Saya tanya kan, oke, udah bagus, udah gini-gini, tapi ternyata ini sekarang saya ada gini-gini lagi. Terus kamu nggak ngelakuin apa-apa selama ini? Enggak, gitu. Oke, sekarang kalau kayak gitu berarti kamu harus melakukan. Ada di grup sih, sebenarnya ada di grup Sri Kandi, tapi dia sendiri nggak pernah ikut meditasi. Cuma di rumah dia meditasi akhirnya. Mau melakukan itu. Masuk sih sebenarnya.
dari tergantung orangnya sebenarnya kayak gitu itu. Iya benar. Mm-mm. Ternyata kan emang butuh apa ya, terus-terusan latihan gitu ya tiap hari. Mm-mm, latihan gitu. Karena ya nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita hindari, ketika kita berada di luar, kita bersinggungan dengan berbagai macam energi kan. Kalau kita nggak lakukan itu tiap hari ya mau sia-sia gitu ya, sia-sia. Sekuat apa sih kita bantu bersihin kalau sementara tiap hari dia berada di lingkungan yang toksik, di tempat-tempat yang membangkitkan trauma dia, membangkitkan amarah dia itu kalau dia bisa luar biasa, salah satunya ya memang kita sendiri harus melakukan meditasi setiap saat gitu. Kalau enggak, saya aja yang sudah di ini kalau sudah energi yang datang baran gitu blok gitu hampir give up tuh. Hmm. Itu itu ada ada tekniknya itu lah, ada teknik. Halo, Mbak Win. Koneksinya Mbak Wiwin kayaknya kurang bagus. Oh iya, iya. Saya pikir saya. Lag. Pak Agung boleh ngobrol dulu nggak nih saya dengan yang lain ya Pak? Ya silakan Mbak. Sambil Saya menunggu mau Mbak Wiwin. nanya Mbak Desti, gimana Mbak Desti? Halo, Mbak Halo, Desti. gimana? Belum di iklan dia. Oh, Iya, baru sampai rumah aku. Aku gimana ya? Lebih kalau meditasi kan udah jarang ya, bukan jarang sih, paling nggak setiap hari lah coach. Jadi cuman untuk lebih tenang kan karena aku lebih sering tapping ya. Paling kalau pas lagi apa ngerilisnya tapping-tapping gitu sih udah mendingan sih. Oh, Gitu. cocoknya marketing ya? Tapping, tapping, tapping. Oh, Kalau meditasi sebenarnya cocok juga. Meditasi pas purnama kemarin sama eh sebenarnya malam ini nyumun. Cuman nggak setiap hari sih kalau meditasi paling jurnal syukur masih terus tapping itu pasti ya. Tapping aku masih kadang pagi sama malam tapping tetap tapping ya setiap hari. Terus kalau meditasi aku memang bisa dihitung 2 minggu sekalian lah mungkin jarang jarang gitu. Tapi kalau jurnal syukur terus to do list sih nggak to do list ada tapi tidak ditulis gitu. Jadi tetap jadi sebelum tidur itu udah maaf udah oh besok mau ngapain gitu kan udah maafin diri udah maafin segala macam yang hari ini ketemu sama siapa yang bikin jengkel atau kesel gitu kan. Terus habis itu besok aku mau ngapain? Karena pernah aku nggak punya planning apapun buat besok gitu kan. Ya udah bangun tidur tuh kayak yang aku mau ngapain nih hari ini nggak tahu gitu kan itu kejadian sih sama aku tapi kalau malamnya hmm. minimal punya garis besar garis besarnya aja "Oh, aku mau ke sini aku planning planning ini meskipun besoknya nggak
nggak terrealisasi atau memang ada yang lebih urgent, nggak apa-apa. Yang penting aku sudah punya planning. Jadi bangun tidur tuh kayak yang aku punya semangat gitu mau ngapain gitu. Itu sih. Hmm. Cuman kalau trigger masih banget. Ini 2 minggu ini sih udah mulai mendingan. Yang pas kemarin itu aku sampai gimana ya rasanya ya? Ada aja gitu pokoknya. Ada Oh. aja. Iya pas barengan barengan kemarin anak-anak dibully, anak-anak Mbak dibully, itu Mm-mm. anak-anakku juga dua-duanya. Jadi pertama si kakak, habis itu si kakak itu kan mulai nggak enak tuh sekolahnya segala macam. Akhirnya saya datangin gurunya ke sekolahan. Ya kan, saya datengin, saya tanya, saya klarifikasi lah sama gurunya kan. Karena dia yang dibully bukan cuma sama teman-temannya, sama gurunya juga gitu. Oh. Mm. Terus akhirnya saya datengin gurunya, saya tabayun, ibu sebenarnya ada apa anak saya segala macam gitu kan. Terus mama saya bilang ini anak saya nggak ngomong karena saya selalu periksa handphone anak-anak saya bilang gitu kan. Jadi saya tahu apapun yang terjadi dengan mereka tanpa mereka ngadu pun saya baca dan tahu gitu kan. Akhirnya gurunya nggak marah dan minta maaf. Nah, terus yang si Ade sama juga kasusnya, gurunya juga karena guru baru, wali kelas baru. Saya chat, saya chat gurunya. Ada masalah apa segala macam gitu ya. Terus akhirnya saya bilang anak saya udah kelas 6 SD. Jadi saya minta kalau memang ada masalah diselesaikan, Bu. Saya bilang gitu kan. Jadi jangan sampai mengganggu kenyamanan anak-anak yang lagi belajar. Saya bilang gitu. Karena masalahnya dengan si A itu sudah selesai. Karena kenapa saya tahu? Karena saya selalu periksa handphone anak-anak saya. Saya bilang seperti itu memang. Dan selesai. Mm. Dan sekarang udah gak ada masalah lagi. Itu bener-bener Oh. saya sebelum ketemu guru-guru tuh saya begini. Saya baca Robi Srohli Sodri. Lapangkan. Jadi ngomongnya tuh supaya jangan sambil emosi ya. Lapangkan dadaku gitu. Itu sih. Nah, nanti ini Mbak Win self hypnosis ini bisa juga Ah, nggak buat eh, anak-anak itu? Bisa, bisa, bisa sih setahu aku ya Mbak Win ya. bisa. Iya ya itu masuk self hypnosis ya. Iya benar-benar. Nah, Anak-anak oke, itu sih jadi oke. udah oke lah. Udah oke sih. Ya, oke, makasih lah. Lain kali kita kali ya diserah ke Mbak Win udah datang. Oke, makasih ya Mbak Desi. Oke, ada gangguan sedikit. Bisa untuk suara saya masuk ya? Masuk nggak? Udah masuk masuk. Oke. Oke. Masuk Mbak, jelas Mbak. Bisa sih, sebenarnya justru anak-anak lebih mudah untuk melakukan self hypnosis karena tingkat kebisingan pikiran mereka kan lebih rendah daripada orang tua gitu. Mereka paling bebannya hanya belajar sama permasalahan di rumah. Kalau sepanjang yang saya sendiri alami dulu ketika saya masih remaja itu lebih mudah melakukan self hypnosis tanpa kita sadari, dulu nggak ngerti kalau itu sebenarnya self hypnosis ya. Nah, sekarang kita pelajari akhirnya oh ternyata yang aku lakukan dulu itu adalah self hypnosis. Jadi usia-usia SMP, SD itu lebih mudah mereka melakukan. Givari aja yang sekecil itu karena sering lihat emaknya melakukan hipnotis, dia tahu cara menghipnotis dirinya sendiri. Jadi anak-anak lebih mudah sebenarnya. Nah, kalau kita ini kenapa? Kita ini kan udah terlalu banyak beban ya di kepala kita tuh terlalu penuh gitu loh dengan hal-hal yang belum lagi tumpukan-tumpukan permasalahan yang kita pendam selama ini. Akhirnya itu yang agak susah untuk melakukan self hypnosis. Itu bagi yang awam ya. Bagi kalau kita sudah sering melakukan meditasi seperti ini, saya rasa mudah sih. Oke, kita lanjutkan meditasinya. Silakan disiapkan
air minum, handset biar lebih nyaman. Suara mengganggu. Biar lebih fokus. Sebelum kita memulai sesi meditasi, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar kita mendapatkan perlindungan dan manfaat dari apa yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ambil posisi rileks, bisa duduk, berbaring, buat tubuh Anda senyaman dan serileks mungkin. Tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut. Ulang sampai 3 kali. Kemudian mulailah bernapas hanya melalui hidung. Nikmati nafasnya, sadari seluruh tubuhnya. Lemaskan otot wajah, otot leher, bahu, tangan. Bawa tubuh Anda rileks, nyaman, tenang. Semakin Anda menarik nafas, tubuh Anda semakin rileks, semakin nyaman, semakin tenang. Setiap kali Anda menarik nafas, tubuh Anda semakin nyaman. Setiap kali Anda membuang nafas, tubuh Anda semakin tenang. Lepaskan semua pikiran-pikiran, apapun yang sudah Anda alami seharian tadi, atau mungkin beban-beban pikiran yang atas kejadian-kejadian beberapa hari ini, lepaskan. Ucapkan pada pikiran Anda, istirahatlah, rileks, tenang, nyaman. Bayangkan saat ini Anda berada di tempat yang paling nyaman. Sebuah taman yang indah, dengan rumputnya yang hijau. Di kanan Anda hamparan berbagai macam bunga dengan warna-warni yang begitu indah. Semerbak harumnya semakin membuat Anda rileks, semakin membuat Anda nyaman dan tenang. Di sebelah kiri Anda terhampar pohon buah-buahan, di mana setiap pohonnya sedang berbuah. Angin yang berhembus menghantarkan aroma wangi, harumnya buah-buahan yang sedang matang. Anda semakin nyaman, semakin rileks, semakin tenang. Anda terus berjalan, merasakan dinginnya rumput dengan kaki Anda yang telanjang. Suara burung-burung bersautan menyambut kedatangan Anda. Anda semakin nyaman, Anda semakin tenang, Anda semakin masuk ke dalam alam relaksasi,
Saat ini Anda hanya mendengarkan suara saya, apapun yang terjadi di luar sana, semakin membuat tubuh Anda rileks, semakin membuat pikiran Anda nyaman dan tenang. Sekarang berjalanlah ke depan. Di sana Anda melihat ada hamparan padang rumput, angin bertiup semilir, begitu tenang, begitu nyaman. Kemudian di tengah padang rumput itu ada sebuah batu besar. Anda berjalan semakin dekat, semakin Anda rileks, semakin Anda masuk ke dalam kenyamanan. Semakin Anda tenang, ketika Anda sudah tiba di batu tersebut, Anda duduk dengan posisi yang nyaman. Sangat tenang, hening, hanya hembusan angin yang menerpa rambut Anda. Rasanya begitu damai, begitu nyaman, begitu tenang. Sekarang siap Anda ikuti kata-kata saya dan ucapkan di dalam hati. Mulai hari ini dan seterusnya, saya merasa tenang dan rileks saat menghadapi tantangan, karena saya memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Ketika saya merasa cemas, saya dengan mudah mengalihkan pikiran saya ke hal-hal positif yang ada dalam hidup. Saya adalah pencipta keberuntungan saya sendiri, dan keberuntungan selalu berpihak kepada saya. Saya bersyukur atas semua pengalaman hidup, karena setiap pengalaman membawa pelajaran dan pertumbuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya merasa tenang dan rileks saat menghadapi tantangan, karena saya memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Ketika saya merasa cemas, saya dengan mudah mengalihkan pikiran saya ke hal-hal positif yang ada dalam hidup. Saya adalah pencipta keberuntungan saya sendiri, dan keberuntungan selalu berpihak kepada saya. Saya bersyukur atas semua pengalaman hidup, karena setiap pengalaman membawa pelajaran dan pertumbuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya merasa tenang dan rileks saat menghadapi tantangan, karena saya memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Ketika saya merasa cemas, saya dengan mudah mengalihkan pikiran saya ke hal-hal positif yang ada dalam hidup. Saya adalah pencipta keberuntungan saya sendiri, dan keberuntungan selalu berpihak pada saya. Saya bersyukur atas semua pengalaman hidup, karena setiap pengalaman membawa pelajaran dan pertumbuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya merasa tenang dan rileks saat menghadapi tantangan,
karena saya memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Ketika saya merasa cemas, saya dengan mudah mengalihkan pikiran saya ke hal-hal positif yang ada dalam hidup. Saya adalah pencipta keberuntungan saya sendiri, dan keberuntungan selalu berpihak kepada saya. Saya bersyukur atas semua pengalaman hidup karena setiap pengalaman membawa pelajaran dan pertumbuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya merasa tenang dan rileks saat menghadapi tantangan karena saya memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Ketika saya merasa cemas, saya dengan mudah mengalihkan pikiran saya ke hal-hal positif yang ada dalam hidup. Saya adalah pencipta keberuntungan saya sendiri, dan keberuntungan selalu berpihak kepada saya. Saya bersyukur atas semua pengalaman hidup karena setiap pengalaman membawa pelajaran dan pertumbuhan. Rasakan semua afirmasi tadi tertanam di alam bawah sadar Anda, dan apabila Anda menghadapi kecemasan atau kejadian yang tidak menyenangkan, letakkan tangan kanan Anda di dada kiri Anda, rasakan detak jantung Anda dan ucapkan semua baik-baik saja. Ketika Anda menemukan hal-hal tidak menyenangkan, letakkan tangan kanan Anda di dada kiri Anda, rasakan detak jantung Anda dan katakan, saya baik-baik saja. Setiap kali Anda menemui hal-hal yang tidak menyenangkan, letakkan tangan kanan Anda di dada kiri Anda, rasakan detak jantung Anda, dan ucapkan, saya baik-baik saja. Rasakan semua afirmasi tadi tertanam di alam bawah sadar Anda, dan akan terus menjadi Anda yang baru. Sekarang rasakan kembali suasana ketenangan. Rasakan hembusan angin di sekitar Anda. Nikmati kedamaian. Hadirkan selalu rasa ini di hari-hari Anda. Rasakan tubuh Anda ringan. Semua beban-beban yang selama ini Anda pikul, perlahan semua keluar bersama hembusan angin yang menghembus dan membelai tubuh Anda. Biarkan dia pergi. Biarkan Anda menjadi orang yang baru. Karena Anda layak dan pantas untuk berbahagia. Sekarang silahkan Anda bangkit dari batu itu dan berjalanlah kembali menyusuri jalan setapak kembali ke taman yang indah tadi. Meninggalkan semua hal-hal negatif. Menikmati hal-hal baru dalam hidup Anda. Rasakan kebebasan ini. Rasakan kebahagiaan ini.
Baik, sekarang saya akan membimbing Anda kembali ke kesadaran Anda. Rasakan kembali seluruh tubuh Anda, tangan Anda, kaki Anda, sayup-sayup. Anda mulai mendengar suara di sekitar Anda. Anda mulai mendengar suasana di ruangan Anda. Dalam hitungan ketiga, silakan membuka mata Anda. 1, Anda semakin kembali ke kesadaran. 2, Anda semakin sadar. 3, Anda kembali sadar dengan badan yang segar dan bugar. Oke, silakan diminum airnya. Bisa bisa masuk ke relaksasi nggak tadi? Halo? Tidur jangan-jangan tidur. Oh, Bisa Mbak kirain, Win. kirain nggak balik. Hipnotis itu makanya tuh harus face to face tuh takutnya gitu, nggak balik. Keenakan dia. Makin cantik aja Mbak Desti ini ya. Berapa lama kita nggak ketemu? Dari Makin cantik, kapan ya? Dari makin pembukaan cantik. Mofi ya? Iya, pembukaan terus hipnotis itulah ya. Iya, iya, iya. Iya, benar. Benar, benar. Jadi gimana tadi aku nggak begitu denger sih masalah yang itu. Iya, masalah anak-anak yang kemarin itu loh, pas Mbak Dian kan bilang anaknya dibully, ya kan? Nah, itu anakku dua-duanya juga sama, dibully. Dua-duanya. Hmm, Pertama si kakak, minggu keduanya baru adiknya. Minggu berikutnya adiknya. Itu aku datengin gurunya. Uh, aku iya. aku iniin sebenarnya ada masalah apa? Karena anak-anak kan udah kelas 3 Mbak Win. Satu kelas 3, satu udah kelas 6. Aku nggak mau ngeganggu uh, apa dengan alasan nggak mau sekolah karena digini digituin. Aku tanya gurunya kan ada apa gitu. Udah beres tuh. Tapi Beres. untungnya kan anak-anak terbuka ya. Ya, Nah, anak-anak selalu terbuka. Anak-anak selalu saya ajarin untuk terbuka sih. Jadi hal kecil apapun, mau hal kecil, hal besar, mereka selalu cerita. Jadi saya bilang sama gurunya, eh, mereka tidak cerita sama saya, tapi saya kan selalu cek handphone mereka juga gitu setiap malam. Ada apa, saya bilang gitu kan. Jadi saya juga tahu. Jadi kalau untuk teman-temannya siapa tuh saya juga tahu. Nah, kalau si kakak kan memang dimusuhin gurunya tuh, dibully gurunya tuh karena teman dia itu bandel gitu. Jadi hmm, dikira dikira gurunya tuh si kakak ini sama gitu loh Mbak Win. Saya bilang enggak, oh, anak saya punya aturan. Saya bilang gitu. jadi malah dari gurunya itu. Iya, dari gue sama si adiknya juga sama. Si adiknya lagi berantem sama temennya. Nah, Hmm, sampai temennya nangis gitu kan. Nah, karena si guru ini dulunya wali kelasnya di kelas 5, jadi kelas 6 tuh masih deket lah ya. Berarti kan udah lebih lama kan kenalnya. Nah, jadi hmm. si anak-anaknya udah baik kan, udah main ke rumah juga gitu kan. Karena kan saya lihat statusnya, lihat foto-fotonya. Kok di sekolahan anak saya cerita, kok saya kayaknya diasingkan ya Ma gitu. Saya tanya, langsung itu cewek. Kalau yang si SD si kakaknya saya japri aja gurunya kan, nggak berani. Harus gitu soalnya. Harus Iya memang. bukan kita ngebelain anak, cuman
ada apa? Saya gitu kan. Kalau memang ada masalah, diselesaikan. Jadi jangan mengganggu kegiatan belajar dan pikiran anak-anak. Saya bilang gitu. Mereka sudah, anak-anak itu udah kelas 6. Mau selesai sebentar lagi aja. Saya bilang gitu. Udah, beres. Mm-mm. Ya memang harus anak-anak kita juga kita latih untuk eh, bicara sama kita ya. Jadi Mm-mm. ketika dia mendapat pembulian di luar kita tahu gitu. Iya, benar. Kita tahu kalau dia mendapatkan itu. Benar. Nah, Anak-anak sih selalu yang karena perempuan Mbak Win, jadi selalu saya biasain hal kayak mereka punya pacar, punya ya ya crush, ya. terus gitu kan, atau suka sama siapa itu saya selalu tahu karena udah biasa gitu. Mah aku gini begini, nggak apa, saya welcome aja mau punya Iya, pacar. sama-sama. Kalau Jadi gitu. anakku Gayatri udah nanya ini, di Gayatri itu udah bilang gini, Mak, aku tahun 2030 mau nikah. Weh, aku Mas Nabi, keren lagi tuh ya. Canggih ya. 2030, Mak, kamu lulus SMA, aku gitu. Ya nggak apa-apa lah nikah muda, Mak. Jadi dibanding saya dulu kan kayaknya mau ngomong gitu-gitu sama orang tua tuh, wah nggak berani lah ya. Jangankan ngomongin dia suka sama siapa gitu kan, kita suka sama siapa, oh, bisa dipecel gitu kan. Nah, anak-anak saya santainya tuh ngobrol sama emaknya, nih ganteng nggak mah katanya, orang apa gitu, kecandain kan. Enggak lah, aku maunya, oh dia cita-citanya mau orang Jepang. Bagus loh, bagus loh. Kalau anakku nggak, mah kakak punya pacar 2, tapi dua-duanya Kristen. Bisa nggak ya mereka mualaf? Astagfirullahaladzim, saya nggak mikir. SMP loh. Jadi emang yang Jadi lucu, ya bukan lucu paling sih gimana ya, ya. Eh, paling tidak kita ini ya memberi edukasi sama ah, ah. dengan Ica kemarin ketika dia udah dapat dapat haid, baru saya dudukkan, kamu udah dewasa, seperti Mbak Eka lah ngasih tahu ke itunya. Jadi Ah, ah. bisa terjadi hal-hal yang seperti itu. Kalau kamu, kita nggak bisa pungkirin mereka pegang HP loh. Benar, Eh, benar. mau ngelihat hal-hal begitu itu sekarang udah bukan hal sulit gitu. Mm-mm. Jadi ya kita yang harus ngomong ke mereka bahwa kalau kamu melakukan itu akan terjadi seperti ini, akan mendapat ini. Kalau kamu mengambil jalan itu berarti kamu sudah siap menjadi orang dewasa, sudah siap memberi makan anak. Karena mama nggak mau. Kalau kamu sudah mengambil keputusan, artinya kamu udah mau hidup sendiri nih. Jadi Mm-mm. mereka paling tidak berpikir kalau aku melakukan itu berarti aku harus siap eh, memberi makan anak. Sementara aku masih suka main kan gitu. Jadi dia akan menjaga dirinya sendiri dengan hal-hal seperti itu. Tapi ya cerita kalau lagi naksir sama siapa gitu, Mm-mm. malu-malu ditunjukin gitu. Mm-mm. Kadang tak tanyain udah punya pacar. Belum lama. Nggak, mama nggak mau ya ketika pamitnya keluar sama temen Mm-mm. cewek, keluar kamu ketemu anak cowok. Itu Mm-mm. kalau ketemu sama mama karena kamu janjinya pamitnya sama cewek di luar ketemu sama anak cowok, mama tabokin dua-duanya. Beda lagi kalau dia datang ke rumah, kan aku Iya, mau ajak keluar. Karena kita tahu nih kamu tahu, jalan tahu. sama siapa ya kan. Kalau terjadi apa-apa, mama tahu rumah dia di mana, ininya di mana. Nah kalau yang kayak gitu ketemu di luar nggak berani datang, terus ada apa-apa sama kamu, kamu mau nuntut kemana? Nah dari situ mereka akan paham, oh Mm-mm. iya. Tapi kalau anak-anakku paham, Mbak, mereka mau pergi gitu, nggak ngomong sama aku, tiba-tiba jatuh. Aku bilang, Mama sudah bilang loh dari kemarin-kemarin, kalau mau kemana-mana pamit. Iya, Ma, maaf. Terus kemarin nggak apa ya, ngebantah saya. Saya diemin. Jadi si kakak ini sudah pernah beberapa kali yang nggak bisa nih kalau bohongin mama, nggak bisa nih kalau bikin mama marah mau pergi tuh nggak bisa. Jadi sudah tahu sendiri. Jadi mama itu kata-katanya jadi dia bilang apa ya? Kata-kata mama itu jadi beneran kata dia gitu, jadi nyata. Mama nggak ngomong aja kadang-kadang jadi nyata. Jadi nggak pernah lagi dia melakukan yang saya mau pergi ke sini mau kemana sama siapa itu jelas jujur dia karena udah pernah Mbak Win beberapa kali yang dia pergi gitu saya marah, Kak nggak usah pergi Kak ini nih, tahu ada aja gitu kan. Jadi semenjak itu udah memang kapok deh katanya.
Ya kalau orang tua kita dulu kan memang serba nggak boleh ya, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Gitu. Akhirnya namanya jiwa-jiwa muda, jiwa-jiwa penasaran, ya nyuri-nyuri kan kita perginya gitu. Kalau saya Kalau kemarin saya memang sekarang dia ya, perginya nggak ngomong. Oh, tahu-tahu begini. Oh, terus baru udah pulang baru mau tadi kakak bilang nggak sama mama pamit nggak? Enggak. Iya maaf ya ma, nanti lain kali pamit gitu. Udah tahu jadi tahu oh saya salah, saya minta maaf. Oh saya salahnya di sini jadi tahu. Jadi itulah. ya Gitu. intinya kita itu tidak full bebas, tetap dibebasin, tapi masih ada Hmm, kekangnya gitu loh, ada yes benar-benar. taatnya. Gitu. Bukan sekedar melarang-melarang doang. Saya pun kalau memang waktunya nggak ngizinin keluar ya saya bilang nggak bisa, nggak boleh karena apa, misalnya memang mau ujian atau apa gitu ya ada larangan gitu. Terserah mau pergi kalau selesai selesai ujian atau apa gitu. Jadi lebih memberi pemahaman sih kepada mereka kenapa kita larang, kenapa nggak boleh gitu. Jadi cuman hanya nggak boleh gitu. Anak-anak sekarang kan perlu jawaban. Kenapa aku nggak Alasannya, boleh keluar? alasannya apa? Harus ada Dan alasan. alasannya harus masuk di akal sama mereka. Iya. Ya, ya gimana ya? Kalau Makin kalau kita pintar dulu kan mereka nggak boleh, kok. nggak berani, mana berani nanya ya kan. Kalau Nggak sekarang, ada. kenapa? Kenapa harus begitu? Jadi, jadi imbasnya ke saya sendiri Mbak Win. Jadi kalau di jam 10 saya nggak pulang, di mana? Pulang jam berapa? Hmm. Di mana? Pulang jam berapa? Ya, ingat tempat Mbak Win kemarin ya. Nah, sama. Mama punya aturan jam 10 sudah sampai di rumah. Jadi, aturan Mama ini terpakai nggak dengan Mama? Kalau Mama kerja kan nggak bisa. Nah, Mama ngajar juga nggak bisa. Baru oke. Mama di mana? Mama ngajar jelas, alasannya boleh. Tapi kalau sekedar main, pulang. Oh, sekarang ngajar apa? Di Uniba, Mbak. Manajemen. Oh ya. Mm-mm. Tapi Oh. kalau kelas malam masih Zoom. Mereka nggak mau karena 4 orang kan. Kalau kelas pagi ada 22 orang, kadang-kadang aja ke sana. Besok ke sana. Kalau kelas pagi offline Oh. gitu. Oh, dirimu ngambil yang Manajemen nggak tahu nih kemarin aku dapet yang semester 5, anak-anak semester 5. Udah semester tinggi. aku juga rencananya mau ngambil psikolog sih. Kalau psikolog itu di Umrah ya kayaknya. Umrah ada nggak ya? Enggak, aku Jakarta. mau ngambil yang di UT biar online. Oh iya ya boleh boleh. Tapi udah Mm-mm. semester depan lah. Ini udah mulai Itu nih Iya, Bawin, berjalan. Bawin kalau Semester nggak depan. salah sekarang ada aturan baru. kenapa? Kalau belajar psikologi itu dia seperti diharuskan menjadi psikolog. Oh, Oh ada gitu. psikolog murni ya, coach ya? Ya, jadi aku dengar kemarin dari eh, dekan universitas di mana ya. Jadi dia bilang seperti itu. Gitu. Jadi Iya, psikolog Hmm. murni. Ke psikolog, iya, psikolog ya, ya, psikiatris. kayak di gitu. Iya, Jadi benar-benar. jadi mesti mesti mantap kalau mau ngambil psikolog ya jadi psikiatris atau Iya, ya psikiatris memang psikolog harus wajib, gitu wajib. wajib. Mm-mm. Karena banyak yang kemarin kayak ada tuh teman juga kan, tapi memang dia sudah dosen ya, jadi nggak ngambil psikolognya, jadi bisa di ini, bisa di Bennett, bukan di Bennett, siapa ya namanya ya? Gelar gelar psikolognya itu bisa di, kalau Cabut kalau ya bidan kan ada ininya juga tuh, bidan ada kayak izinnya, izin. lisensi. Ya ya, nah itu diambil itu sih. Mm-mm. Apa kan Mbak Win nanti mau jadi Iya. psikolog juga. Ya Nah, nggak jadi apa-apa kan kalau kita kan ke arahnya ke sana biarpun kita pakai Mm-mm. magic ya. Karena Mm-mm. apa? Masyarakat kita itu apalagi yang berlabel masih dengan dogma-dogma agama, mereka Nggak akan mak melihat benar basicnya apa, nah, gitu benar kan. benar. Walaupun pada kenyataannya kita pakai itu gitu loh. Mm-mm. Itu kan Mm-mm. untuk menunjang gitu loh. Ya nggak masalah sih pendidikan mau kita seberapa pun kan bagus juga. Benar.
Jadi minimal anakku pun jadi nanti kalau ngelihat dia males kuliah, makku aja udah tua-tua masih kuliah, masa iya aku muda nggak mau kuliah kan gitu, malu sama Iya. emaknya. Iya, iya. Mm-mm. Orang sebenarnya sih nanti kalau izinku hipnoterapi ini keluar, kan aku mau ngambil yang bisa kita bisa masuk ke klinik lah, ke rumah sakit gitu. Oh, Itu ada lagi ujian lagi gitu. Paling juga nanti aku kemarin ke puskesmas, di puskesmasnya gitu, ambil yang di situ gitu, seminggu sekali misalnya hari Jumatnya atau hari apa, nggak full di situ gitu. Jadi kita kita bisa masuk ke instansi, tujuannya kan begitu. Karena kalau kita mau pakai bendera energi, nggak bisa, ya nggak masuk. tahu sendiri lah ya gitu. Cuman orang-orang tertentu dan itu pun nggak bisa kita speak up terlalu masih vulgar gitu, nggak bisa. Ya Jadi bisa. tetap kecuali ya tadi sama, basically saya punya, kok kamu ngajar ini sih gitu kayak kemarin parenting. Kok kamu jadi konsultan pernikahan sih gitu kan? Eh, Emang kamu dasarnya apa? Bukannya kamu orang manajemen? Iya, Ya, betul. Saya orang pasti. manajemen, tapi saya punya sertifikat untuk konselor. Saya kan ada ambil tuh kemarin di 2019 kan. Saya bilang gitu. Dan beberapa sertifikat NLP juga saya punya. Saya bilang gitu. Oh gitu. Jadi itu kerasnya di situ. Terus dia bilang gini, sempat sih ada yang bilang, nah kamu konsultan pernikahan, pernikahanmu aja hancur. Justru karena dari situlah saya belajar, saya bilang gitu sama Mbak Win. Nah itulah makanya. Iya Pernikahanmu ya, aja udah hancur memang kan, gitu kok ya. bisa jadi konsultan. Justru dari situlah saya belajar. Saya Belajar memacu diri dari saya supaya eh, yang orang-orang yang seperti saya mengalami seperti saya tuh nggak kayak saya, aku bilang gitu. ya Udah, berkaca dari kejadian kita toh gitu loh. terus lagian Kenapa? saya bisa ngomong Kenapa karena saya kita udah ngalamin. kenapa kita bisa pisah? Oh, karena komunikasi yang nggak baik gitu Hmm. kan. Oh, ternyata begini. Nah, next ke depannya ketika kita menikah ya pasti filternya kita kan udah ada nih. Iya, Nggak mungkin kita mau mau asal-asalan diterabas lagi. aja. Benar itulah. Jadi ya itulah, oh gitu ya. Jadi mungkin ngetes juga sih ya, ngetes juga kan. Jadi saya bilang gitu aja. Itu sekarang udah punya. Loh, Sudah, saya bilang. Terus waktu yang sekarang bagaimana? Provide, saya bilang gitu kan. Oh, udah gitu aja. jadi jangan salah menjadi seorang terapis ujiannya itu justru di rumah. Ujiannya itu justru di rumah gitu loh. Saya bilang, Karena tapi kadang-kadang kan kalau dia udah si pasangan tantrum gitu ya segala macam, saya bilang gini. Terus nanti kalau dia bisa sadar sendiri Mbak Win. Terus dia kan kalau kadang-kadang atau saya kepancing nih, kepancing dengan dia yang tantrum. Ini lagi nih. Kayaknya bukan saya deh yang kepengen, kayaknya kamu deh. Saya berbuat begini kayaknya karena kayaknya karena kamu, kata dia gitu. Untuk menyadarkan kamu. Hah? Gitu. Terus diam. Udah ngomong gitu sih diam. Diam. tapi pada akhirnya kita akan ketemu yang sefrekuensi gitu loh. Nggak mungkin ketika kita udah di level ini ketemunya yang model begitu. Begitu tantrum. Walaupun dia masih di kita level 9, dia level 5, dia kan ikut kan, ikut naik gitu. Benar. Ikut naik gitu. Nggak mungkin kita Kemarin akan saya nyampe. kirim foto Mbak Julia, foto-foto awal kami pertama kali kami ketemu dengan kami yang sekarang. Itu jauh banget. Ada Mbak Julia nggak ya? Dia bilang jauh banget, Hmm. jauh banget. Kami berdua ya. Jadi kayak yang benar-benar ya kita bareng-bareng gitu. Kami berdua tuh kayak ya Allah, aduh nggak tahu lah kayak apa. Itu benar-benar yang aduh, Iya, luar biasa. biasanya kita akan Mbak ketemu Win, dengan orang yang menyadari, iya aku punya, ya gimana Mbak Eka? ini ya aku ada pengalaman amazing yang terakhir aku bilang em, kemarin habis healing itu ya, healing dari Hmm, sisi itu saat pokoknya di, jadi siangnya healing, siang sampai sore itu healing, pulang ke rumah
itu si kakak sakti itu udah beda banget. Iya. Nah, jadi ini memang sulit dijelaskan, tapi kalau kita bicara energi juga masuk di akal gitu. Jadi maksudnya gini, di Mm-mm. saat melepas semua itu, jadi efeknya langsung. Nggak pakai kita pulang dulu, nggak pakai saya pulang dulu gitu. Jadi Mm-mm. di saat pulang dia langsung berubah gitu. Ada perubahan sampai sampai apa namanya sama si Kak tuh ngobrol, kok berubah? Jangan-jangan kita baru healing kan gitu kan? Jadi ini pun apa ya, luar luar biasa loh gitu, signifikan Mm-mm. banget. Jadi kalau, nah ini dia nih, emang menjadi susah ngomongnya. Tapi tapi kan kita nggak percaya dengan kebetulan. Mm-mm. Jadi pasti kan semua tuh ada alasannya gitu. Nah ini itu ya signifikan banget berbareng. Ya pokoknya itu luar biasa banget. Jadi kalau kalau healing yang sekarang ini nih, mungkin di tahap di kalau menurut saya sih di tahapan kita lah ya, yang sudah healing terus yang akhirnya kan kita kan sekarang ngadepin shadow kan. Mm-mm. Jadi Mm-mm. eh, eh, kita ngadepin shadow yang gitulah tipis-tipis yang kita nggak terasa tapi yang eh, signifikan banget gitu, apa namanya, di kejadian nyatanya gitu kan. Nah itu di saat itu keluar shadow dari situ tuh keluar tuh beneran terjadi perubahan signifikan banget. Pokoknya di orang terdekat ya, di orang terdekat gitu. Kalau kalau dari dulu kan kita udah percaya ya kalau kita healing, sekitar sekeliling ini pasti mengikuti gitu ya. Nah ini Mm. lebih lagi gitu, lebih lebih cepat lagi reaksinya gitu. Nggak perlu kita ada di situ. Kita udah lepas, Mm. keluar lepas aja, pulang udah berubah. Itu luar biasa banget tuh. Mm. Wah, perlu tuh Jadi kalau nanti antarin aku ke sana. ya, itu keren keren. Jadi eh, apa namanya? Itu cuma dari wangi, dari essential oil yang kita gabungin Oh, yang sama. Kak Tara punya ya. Mm. Iya, itu kan gabungin sendiri. Kita cium sendiri, pilih sendiri, racik sendiri, kita cium Mm-mm. sendiri. Bangkit itu udah. Mm-mm. Iya Kalau sih. penjelasannya sih, ini penjelasannya. Kita lahir ke dunia ini, indera pertama itu kan rasa ya, rasa di kulit ya. Itu yang Mm-mm. kita rasakan baik. Lalu yang kedua itu penciuman, indera penciuman. Mm-mm. Nah ini jadi dari penciuman inilah rekamannya lebih banyak timbang dari pendengar, dari apalagi dari mata bontot ya, istilahnya terakhir kan. Mm-mm. Nah, jadi dari indera penciuman ini wangi, dari wangi apapun, bau apapun itu udah ketang. Nah, jadi di saat kita pemilik wewangian, merasa wewangian, kita hirup itu bangkit gitu. Semuanya tuh jadi nongol gitu kan. Iya, iya, Wah, benar-benar. Kalau eh, kalau ya aku percaya itu. Kalau kita itu healing trauma-trauma yang kita bawa itu mulai dari rasa, pendengaran, ya kan, ya, suara, rasa, rasa maksudnya rasa sentuhan, dari rasa lidah, aroma itu memang benar gitu. Contoh-contoh trauma.
Iya, Saya jadi dulu kan pernah mendapatkan itu si sex abuse gitu kan. Jadi kan dulu pertama diremas gitu. Sampai sekarang kalau mengalami momen itu bisa langsung loncat ke sana loh. Gitu, ingat ke oh, situ. Ya hmm, sama dengan cium eh, aroma. Kadang kalau bayi itu mungkin waktu di dalam perut kan aroma ketuban itu ya Mbak ya. hmm. Ada nggak pernah nggak dirimu ngerasain aroma seperti di dalam rahim? Hmm. Justru kalau aroma belum. Kalau rasa udah. Aku pernah ada di momen seperti itu. Ini aroma-aroma ketuban gitu loh. Hmm. Pernah di momen seperti itu pernah. Keren. Gitu. Ya, Healing. Healing nggak itu? Bisa healing nggak dari situ? gimana? Hmm? Bisa healing nggak dari situ? Eh, itu pas momen meditasi sih. Kayaknya aku kembali ke inner child itu. Oh, Kayaknya waktu balik ke inner child waktu di dalam kandungan. Cuman aku nggak melihat, hanya aroma, aroma, ya aroma ketuban gitu loh. Kita kan kalau pernah iya, melahirkan iya. pasti tahu lah ya aroma ketuban itu seperti apa. Kayak gitu, ada di kondisi seperti itu. Oh. Ada Cuman waktu rasanya itu aku nggak? masih eh Feelingnya gitu, rasa, rasa, rasa hati, hati, feeling itu. itu lebih ke sedih sih. Hmm. Jadi kalau aku ingat lagi kan masa-masa emakku hamil aku tuh kan sengsara, Mbak. Masih oh, tanam padi sampai mau melahirkan aja baru pulang tanam padi itu. Jadi benar-benar waktu di dalam perut tuh emakku ya nelongso lah mungkin Oh ya, sedih artinya lebih berarti kalau kayak begitu bisa buat healing ya. bisa bisa untuk healing kita kan kembali ke Eh, situ inner jadi child kalau itu kan dapat dapat seperti itu setelah berapa lama meditasi? eh, Dari yang rutin itu ya, acak dari sih. rutinnya. Hmm? Dari yang rutin ya. Mm-mm. Acak dia Yang datangnya jadi datangnya acak gitu. dari yang rutin di jam yang sama itu bukan? Iya. Mm-mm. Oh ya, berarti 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 kita udah masuk ya kawinnya. Um, Mm-mm. kalau saya tadi sore langsung ke past Mm. life. Karena kemarin ke trigger kita obrolan di grup bahas pas live ya enggak Ya kayaknya mungkin ada, mungkin kayak gitu. ke trigger ke Ini situ. tapi ini past life-nya itu dari orok dari bayi. Oh. Past life-nya deket sih. Tapi dia loncat akhirnya ke yang lalu juga. Sampai bingung Ya sendiri. itu Ya, datangnya ngacak kan, datangnya ngacak kan dia. ya, Kayaknya ya dari berarti tergantung efektif ya. tergantung juga dari apa yang kita alami hari itu kayaknya juga situ sih. Bisa jadi. Berarti eh, bisa kita kasih tahu nih ke mereka kalau mau meditasi di jam yang sama, tetapin aja Mm-mm. jam. Mm-mm. Iya, ini kalau yang memang serius mau healing diri sendiri, kalian bisa lakukan di jam yang sama setiap hari. Sama kan kayak self hypnosis tadi juga, kalau bisa jamnya yang sama selama sekian hari. Itu efektifnya di situ. Sebenarnya cara kerjanya sama sih Mbak Eka.
Cara kerjanya sih kurang lebih sama. Sama sih. Aku ada Mm-mm. metode, bukan teori ya, itu baru teori, belum dicoba. Jadi kemarin ketemu juga sama eh, orang Ho'oponopono Mm. beberapa hari yang lalu. Dia bilang, Mbak, enakan ngobrol sama kaki 4 dibanding kaki 2. Oh gitu, saya bilang. Iya benar, dia bilang gitu. Oh bisa gitu kan. Emang pelajarin apa Mas? Saya bilang. Ho'oponopono gitu. Oh ya gitu. Jadi dia dia ngejelasin singkat. Jadi Ho'oponopono itu ada 36 ya kalau nggak salah. 36. Nah, dia bilang, ada berapa ya? Pokoknya banyak. Dan dia bilang, dia baru di angka eh, 30 awal. Dia bilang. Nah, itu kan Mm. cuma mainin frekuensi dia bilang. Mm. Oke, nah ini nanti yang mau eh, saya ini sih udah dipraktekin gitu ya. Tapi apa namanya? Justru hasilnya udah duluan dipraktekin eh, metodenya itu baru baru dari kemarin. Nah, nanti itu yang hari Senin itu mau saya sampaikan. Jadi Mm. kalau untuk hipnosis eh, bisa kita pakai Ho'oponopono. Itu kan dia nggak banyak tuh, Mbak. Ya kan? Mm-mm. I'm sorry, Ya, itu kayak gitu-gitu kan. Nyata ada I'm blessed, terus ya mantra kan itu. ya mantra. Tapi dia nggak, tapi dia cuma satu kalimat dan ini teori saya. Eh, Mm. kalau kita lakukan kayak zikir, lebih masuk sebenarnya. Mm. Ya semua sebenarnya dari kenyamanan kita memilih metode-metode itu, kita nyamannya yang mana? Ya, betul. Kayak saya kan sebenarnya kan lebih nyaman dengan mantra kan. Dari dulu kan lebih karena dari kecil mungkin orang Jawa tuh diajarin kalau mau keluar ada baca ini terus ngedruk bumi 3 kali gitu. Itu orang Jawa-Jawa kuno kan gitu kan. Jadi mau makin ke sini juga lebih nyaman di Tapi mantra. Padahal ketika kita udah ini ya, itu nggak pakai mantra pun bisa gitu loh. tapi Mbak Win, aku ada bocoran lagi. Gedung bumi itu hati-hati. Hmm. Jangan kalau Dika udah nguasain mantranya, udah jangan lagi gedung bumi. Itu bahaya. Oh ya, iya Oh iya iya ya, nggak boleh nggak boleh. Aku baru baru nggak tahu boleh, itu nggak nggak boleh. boleh nggak boleh karena eh, kita nggak menghormati bumi gitu loh. Intinya gitu kalau kita ngedruk gitu kan. Itu bukan. Kalau di Bukannya itu. kalau di aku tuh eh, lebih ke gini, lebih ke bahayanya itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan itu lebih ke jadi karena bukan kita doang istilahnya bukan kita yang doang yang bergerak, jadi Hmm. bumi pun ngikut gitu. Nah, jadi Hmm. eh, Oh lebih ke situ. jangan sembarangannya maksudnya gitu. Heeh. Dan malah bukan berarti tidak menghargai istilahnya itu malah kayak membangkit. Jadi Ya eh, kalau avatarnya kalau ajaran avatarnya tuh jalan gitu, avatarnya tuh jalan. Itu iya hati-hati. makanya kemarin yang Pak Wiro kasih itu kalau untuk bikin orang itu kan bisa jadi itu ngeri kalau udah jadi kan Ya makanya ya
Nah ini untuk yang sekarang di sini itu mungkin latihannya itu yang Mbak Winnya yang meditasi sesuai jam aja. Jamnya ditetapin, misalnya jam 12 malam, ya jam 12 malam setiap hari. Jamnya yang sama. Ya. Nah, lalu nanti untuk Senin paling kalau aku mau share metode itu aja supaya Ya, ya Mbak, Senin Mbak Eka yang isi ya. iya untuk Ini yang bagi yang lain juga boleh, Mbak Desti, dirimu kan sudah nggak melulu masalah ini. Eh, tema-tema apa rumah tangga, dirimu expert di situ juga nggak apa-apa. Namanya kita kan perempuan kan kasusnya banyak, gitu loh. Nggak cuman kasus ini kan, boleh sharing gitu, nggak apa-apa. Biar rame gitu. Jadi di Sri Kandi rame, kalian pun di tempat lama juga aktif gitu. Biar berkibar-kibar mukanya di YouTube. Berkibar-kibar. Ya kan masalahnya sudah belajar sekian tahun loh Mbak Eka. Masa hanya kita mau jadi iya murid terus gitu loh. Bagikan walaupun cuma satu ayat, katanya kan begitu gitu loh. Jadi ada iya manfaatnya gitu. Pasti, pasti ada manfaatnya itu. Nah, dari manfaat itulah kita dapatkan doa dari, oh saya kenal Mbak Desti, akhirnya bisa begini. Doa mereka ini loh yang membuat langkah kita ke depan jadi enak gitu. Iya kan? Jadi tolong dijadwalin Mbak Desti, bisanya kapan? Dan kalau di sini kan nggak full full materi juga nggak apa-apa gitu loh. Kita lebih santuy aja deh. Kecuali kita buka kelas khusus, nah itu beda lagi. Ini kan eh, ya dianggap santai ya serius, dianggap serius ya bisa santai. Itu aja sih. Baik, Pak Agung mau menambahkan? Lanjut aja, Mbak. Saya nyimak. Ya udah pukul 10:08. Nanti kalau memang ada tema-tema yang mau dibahas di grup, boleh ditanya di grup. Ada Koseka, ada Mbak Desti. Ya siapapun kalau bisa memberi jawaban ya dijawab saja. Nggak melulu harus yang pemilik grup enggak. Kita sama di situ. Sama-sama belajar, sama-sama berbagi, sama-sama sharing gitu. Biar yang pada diam-diam lama-lama tergugah juga hatinya kan untuk oh ternyata harus begini, harus begitu gitu. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih sharingnya Mbak Eka, Mbak Terima Desti. kasih Mbak Win. makasih Selamat Terima kasih, Mbak makasih Pak Iwin. Agung. Istirahat. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.